Halo teman-teman, siapa di sini yang sedang resah dan gelisah memikirkan circle pertemanannya? Bisa jadi kamu sedang berada di lingkungan toksik. Bagaimana ciri-cirinya? Mari kita kupas tuntas. Toksik adalah istilah untuk seseorang yang beracun atau sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Seseorang bisa dianggap menjadi racun ketika ia menebarkan sesuatu yang negatif ke lingkungan sekitarnya. Sering sekali toxic people ditemukan melalui media sosial. Namun, faktanya di dalam kehidupan nyata juga banyak orang seperti ini. Biasanya, kriteria toxic people ini adalah orang-orang yang sangat sulit merasakan bahagia. Hidupnya dibayang-bayang rasa yang tidak puas, sering mengeluh dan merasa resah. Mungkin beberapa dari kamu pernah berada di dalam lingkungan yang penuh dengan toxic people, alias teman-teman yang beracun. Biasanya, tipe-tipe orang ini suka bersikap egois dan hanya berteman untuk kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu, kamu perlu tahu bagaimana ciri-ciri dari toxic people ini. Toxic friend adalah istilah yang mengacu pada teman yang tidak mendukung dan memberikan kontribusi positif untuk hidup kita. Mereka selalu membawa efek negatif dalam kehidupan kita. Mereka sering membuat kita stres, makan hati, seolah menjadi racun yang merusak kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Teman seperti ini harus dihindari karena mereka tidak memiliki manfaat positif terhadap kita. Karena orang-orang seperti ini bisa menyeret kita ke dalam jurang kehancuran kehidupan. Jadi, jika merasa seorang teman mulai berdampak buruk, lebih baik kita langsung jauhi saja. Sebab Edward Ray mengatakan, teman yang beracun dan berdampak buruk bagi hidup Anda tanpa sadar secara cepat akan menarik Anda ke jurang kehancuran bersama dirinya. Karena itu, secara cepat juga Anda harus menjauh dari dirinya, bukan memusuhinya, tetapi hanya menjauh, karena itu lebih aman. Jadi teman-teman, teman yang beracun itu sangat tidak memiliki guna. Jika kamu memiliki toxic friend, segera menjauh dari mereka. Namun, sebelum menjauhkan diri dari mereka, tentu kamu perlu mengetahui ciri-ciri dari toxic friend. Berikut ini beberapa ciri-ciri toxic friend berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman orang lain. Yang ke-1, narsis. Ia memiliki keakuan yang tinggi. Segala hal yang ia ceritakan secara positif adalah tentang akunya. Ia sangat sering mengumbar tentang betapa pandai dirinya, sehingga setiap orang membutuhkan ide, gagasan, dan pengetahuannya. Dari teman hingga dosen sangat butuh dirinya untuk dimintai pendapat dan menjadi teman diskusi. Atau betapa dirinya disukai banyak laki-laki, dia punya banyak mantan, dan sebagainya. Intinya, dalam setiap pembicaraan ia selalu mengunggulkan dirinya. Nah, untuk membuat dirinya semakin bersinar, tak jarang juga ia merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain. Setiap pembicaraan dengannya sudah pasti ada bumbu menelanjangi orang lain, entah kawannya, saudaranya, dan semua orang yang enggak disukainya. Saat ia bicara dengan si A, ia akan menjelek-jelekkan si B. Dan saat dia bicara dengan si B, ia akan menjelek-jelekkan si A. Terlebih lagi, jika yang sedang ia bicarakan adalah orang-orang yang ia anggap sebagai pesaing, maka semakin mantaplah bumbu-bumbu cerita untuk menelanjangi orang tersebut. Jika ada orang yang menceritakan kebaikan orang lain, khususnya yang dianggapnya sebagai pesaing, ia akan nampak tidak suka. Mungkin ia akan berusaha menyangkal cerita-cerita tersebut dengan menjatuhkan orang yang sedang diceritakan tersebut, sembari mengunggulkan dirinya.
Jika situasi sudah tidak kondusif, ia akan meng-cut pembicaraan itu dan mengalihkan pada pembicaraan lain, atau bahkan menampilkan amarah jika kebetulan ia punya kuasa untuk itu. Intinya, setiap pembicaraan harus tentang dirinya dan segala kehebatannya. Yang kedua, pembohong. Bagi seorang toksik, berbohong adalah habit. Mereka adalah pembohong patologis, yaitu melakukan kebohongan untuk hobi dan kesenangan. Masih terkait dengan kenarsisannya, mereka tak segan menggunakan kebohongan untuk membangun citra hebat dirinya. Mereka begitu terampil menyusun premis-premis cerita dengan berbagai kebohongan untuk mendukung klaim hebatnya. Mereka bisa berbohong dengan begitu natural dan ekspresif. Begitu pula saat menceritakan keburukan orang lain. Mereka tak segan menggunakan aneka kebohongan dan fitnah. Begitu ringan dan naturalnya ia saat mengarang cerita, bahkan saat menfitnah orang lain. Membuat pendengarnya pun mudah untuk percaya pada ceritanya. Akibatnya, banyak yang tergiring opininya untuk membenci orang yang dibencinya tersebut. Yang ketiga, manipulatif dan eksploitatif. Orang semacam ini memiliki kemampuan natural untuk mengendus kelemahan seseorang, lalu memanipulasinya sedemikian rupa untuk menjatuhkan dan melemahkan orang tersebut. Saat ia tahu bahwa temannya adalah seorang yang tidak percaya diri, maka ia akan semakin membuat temannya tidak percaya diri. Ia akan mengkritisi dan menelanjangi temannya habis-habisan tanpa sedikit pun memberikan kritik yang membangun. Bukannya mendorong kawannya agar semakin maju, ia justru membiarkan temannya semakin terpuruk. Namun demikian, hebatnya ia tetap mampu meyakinkan temannya bahwa kritik yang ia berikan kepada temannya tersebut adalah untuk kebaikan dan kemajuannya. Tak jarang ia mengeksploitasi orang lain demi kepentingannya. Saat orang lain bekerja keras untuk menciptakan sesuatu, kemudian pekerjaan tersebut akan diklaim sebagai miliknya, seolah dialah yang bekerja keras untuk itu. Nah, yang jadi persoalan, orang semacam ini sangat terampil untuk membuat orang lain tak berkata-kata lagi, selain harus mengalah dan mengiyakan saja. Bisa dikatakan, orang semacam ini adalah orang parasit. Bentuk lain dari perilaku manipulatif yang sering mereka tampilkan adalah play as victim. Ia akan menceritakan betapa baiknya dirinya, care, setia kawan, seringkali dihianati dan dipecundangi oleh teman yang sudah ia bantu dan tolong. Betapa ia selalu menjadi korban kebrengsekan teman-temannya, sementara ia adalah seorang yang selalu tulus dan ikhlas untuk membantu dan menolong. Ia bermaksud untuk mendapatkan simpati dari orang-orang lain dengan kisah-kisah semacam itu. Ciri yang keempat, hobi membuat drama. Mereka punya banyak stok cerita dramatis untuk membuat tujuan dan kepentingan, dan ada cerita untuk mengagungkan dirinya. Ada cerita untuk membuatnya nampak berwawasan. Ada cerita untuk membuatnya nampak sangar dan ditakuti. Dan ada pula cerita untuk membuat dirinya dikasihani. Nah, terkait dengan ciri yang di nomor 2 yaitu pembohong, sebagian besar cerita yang dibuat oleh si toksik ini adalah kebohongan atau hybrid antara cerita nyata dan kebohongan. Ada pula cerita kopas dari orang lain yang diceritakan kembali dan diakui sebagai kisahnya. Tak jarang mereka membuat cerita berjilid-jilid bak sinetron untuk mempermainkan emosi kita. Di samping itu, seringkali si toksik ini melakukan hal-hal lebay agar menjadi pusat perhatian. Saat si toksik ini membutuhkanmu, ia akan membuat drama sedemikian rupa sehingga kamu akan merasa iba atau merasa bersalah karena tidak menolongnya. Ia bisa jadi akan menceritakan penderitaannya atau mengungkit-ungkit apa yang pernah ia lakukan kepadamu. Kadang dengan bumbu isak tangis hingga kamu tidak bisa menolaknya. Yang kelima, needy. Ia selalu membutuhkanmu dan kamu harus selalu ada di setiap waktu untuknya.
Ia tidak peduli bahwa kamu punya kehidupan lain di luar pertemananmu dengannya. Ia bisa tiba-tiba menghubungimu untuk dimintai tolong. Tak jarang ia gunakan cara-cara manipulatif agar kamu merasa iba atau merasa bersalah karena tak menolongnya. Ia sama sekali tidak peduli apakah dirimu punya keluarga atau pekerjaan lain yang harus diurus. Tiba-tiba saja ia berubah menjadi manajermu, mengaturmu untuk melakukan hal ini dan hal itu pada hari itu. Sementara kamu seperti tak berdaya untuk menolaknya. Yang keenam, ia mengisolasimu dari teman-temanmu. Seolah-olah ia adalah bodyguardmu yang merangkap menjadi manajermu. Ia mengontrol siapa yang boleh mendekatimu dan siapa yang tidak boleh. Di luar, ia menampilkan diri seolah yang paling tahu tentang dirimu dan mengatakan betapa kamu mempercayainya untuk memilih siapa yang boleh dekat denganmu dan siapa yang tidak boleh. Ia tak segan menggunakan pendekatan intimidatif kepada siapa saja yang tidak dikehendakinya untuk dekat denganmu. Ada kalanya kamu bahkan tidak menyadarinya, hingga suatu saat kamu menyadari bahwa kamu sudah terjauhkan dari teman-teman atau saudaramu yang selama ini dekat denganmu. Ciri yang ketujuh, ia merendahkan dirimu atau merendahkan orang lain di depan umum. Bisa jadi ia mempermalukanmu atau orang lain di depan umum dengan memberikan kritik keras atau dengan bahasa-bahasa yang merendahkanmu di depan orang banyak. Bisa jadi pula ia bungkus pelecehan dengan candaan. Padahal sesungguhnya ia benar-benar ingin merendahkan dan melecehkanmu. Ia akan sangat puas untuk menghancurkan harga dirimu. Jika kamu marah dengan perlakuannya, dengan terampil ia akan membuatmu luluh dan memaafkannya. Namun yakinlah, ia akan mengulangi hal tersebut di waktu yang akan datang. Bukan hanya itu, ternyata diam-diam si toksik pun suka membicarakan keburukanmu di belakangmu. Ia tak akan segan menceritakan curhatan-curhatanmu atau privasimu kepada orang lain. Di balik topeng temannya yang care dan setia, ia menelanjangimu di belakangmu. Ciri yang kedelapan, ia minim empati. Nah, para si toksik ini adalah orang-orang yang minim empati, sehingga mereka tak benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika ia menampilkan sikap care, perhatian, seolah bisa merasakan apa yang kita rasakan, yakinlah bahwa itu hanyalah kepalsuan semata. Tentu saja, seorang yang berempati tak akan melakukan hal-hal yang disebut dari poin 1 hingga poin 7 kan? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke realitas si toksik. Yang pertama, rata-rata atau di bawah rata-rata. Si toksik seringkali mengumbar bahwa mereka adalah orang hebat dan kehebatannya telah diakui banyak orang dalam berbagai bidang. Ia mengklaim punya banyak teman, banyak relasi, dan banyak orang yang membutuhkannya. Padahal faktanya si toksik ini adalah orang dengan kemampuan yang sangat standar. Bahkan bisa jadi di bawah standar. Tidak ada yang istimewa dari dirinya, tapi yang di atas standar adalah keinginannya untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Ia memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk itu, sehingga melakukan apapun untuk mendapatkannya. Untuk itulah si toksik sering sekali mengeksploitasi orang-orang yang lebih pandai atau lebih mampu darinya. Dan bisa dia manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang kemudian hasilnya ia klaim seolah sebagai hasil kerjanya. Oh iya, ada kalanya si toksik ini juga bercerita secara berlebihan tentang apa yang pernah ia lakukan. Harapannya jelas agar orang takut dan segan kepadanya. Ia sering bicara dengan bahasa-bahasa intimidatif. Fakta yang kedua tentang si toksik adalah parasit yang rapuh. Coba bayangkan jika kamu mendapatkan sebuah tanaman benalu di batang pohon mangga. Kemudian tanaman itu kamu cabut dan letakkan di tanah. Akan seperti apakah tanaman itu? Ya, tanaman itu akan layu dan mati. Demikian pula si toksik ini. Sejatinya ia adalah parasit. Ia tidak akan mampu hidup sendiri. Oleh karena itu, ia butuh orang lain yang bisa ia tumpangi sebagai inangnya. Jika karena satu hal dan lain hal,
Satu inangnya itu sudah tidak bisa lagi ia tumpangi karena sudah ia tidak dapat manfaatkan, maka ia akan mencari inang baru. Jika ia tidak punya inang lagi, yakinlah hidupnya akan segera hancur. Sebagai parasit, si toksik ini akan mendekati orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Mungkin ia akan mendekati orang-orang kaya, atau yang punya banyak link, atau yang punya banyak pengaruh. Atau bisa jadi orang-orang yang bisa ia peras pikirannya dan tenaga demi kepentingannya. Diharapkan ya supaya ia bisa menumpang tenar, mengambil jaringan-jaringan, bahkan pekerjaan korbannya. Atau mengakui hasil kerja orang lain seolah-olah itu adalah hasil kerjanya. Karena tanpa itu semua, ia bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Realita toksik yang ketiga ialah makhluk kesepian. Tak ada yang betah lama-lama berteman dengan si toksik ini, maka ia tidak pernah punya teman yang langgeng. Saat teman-teman si toksik ini mulai menyadari siapa sebenarnya si toksik ini, maka ia akan ditinggalkan atau dicampakkan. Orang yang mau menerimanya sebagai teman pada umumnya adalah orang yang belum terlalu mengenalnya. Pengalaman-pengalaman ditinggal dan dicampakkan oleh teman lamanya si toksik ini sering sekali dia jadikan sebagai amunisi olehnya untuk mengundang simpati dari teman-teman barunya. Ia akan menceritakan secara dramatis betapa ia dicampakkan, dinistakan, dikhianati setelah berbagai kebaikan yang ia lakukan kepada teman-teman lama tersebut. Nah, jika si calon korban ini meluluh dan menerima sebagai teman, maka siklus toksik ini akan berjalan lagi. Demikianlah seterusnya berulang. Hingga ia tak akan pernah punya teman yang langgeng, maka bisa dibayangkanlah betapa kesepiannya dirinya. Realita toksik yang keempat adalah korban masa lalu yang buruk. Dalam banyak kasus, manusia toksik adalah korban masa lalu yang buruk, entah dari keluarga atau lingkungan sosialnya. Masa lalu seringkali menjadi pembenaran bagi perilaku toksiknya. Nah, faktanya banyak orang dengan masa lalu yang buruk namun tidak menjadi manusia toksik, bahkan menjadi orang baik dan bermanfaat bagi lingkungan. Masa lalu bukanlah alasan bagi kita untuk menjadi penjahat, kan? Kira-kira seperti itulah teman-teman bahaya dari teman toksik kita. Mari kita lebih bijak dalam bersosialisasi dan berteman. Berteman boleh saja, tapi lihat dampak yang diberikan kepada kita demi kebaikan diri kita sendiri.